warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Chandra Weldi dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411039. Di sini saya akan membahas banyak materi. Yang pertama, ada materi konsep dan paradigma entrepreneurship. Apa itu konsep dan paradigma entrepreneurship? Konsep dan paradigma kewirausahaan atau entrepreneurship merujuk pada gagasan-gagasan dasar, filosofi, dan pandangan tentang kewirausahaan. Selanjutnya, tujuan konsep dan paradigma entrepreneurship. Konsep dan paradigma entrepreneurship bertujuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bentuk produk baru, layanan baru, proses baru, atau model bisnis baru. Inovasi merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan nilai tambah dan menghasilkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, ada konsep dan paradigma technopreneurship. Apa itu konsep dan paradigma technopreneurship? Konsep dan paradigma technopreneurship merujuk pada gabungan antara teknologi dan kewirausahaan yang disebut entrepreneurship. Ini mencakup gagasan-gagasan, strategi, dan pendekatan yang digunakan untuk menggabungkan inovasi teknologi dengan kewirausahaan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan bisnis yang baru. Tujuan konsep dan paradigma technopreneurship. Tujuan utama technopreneurship adalah untuk mendorong inovasi dalam pengembangan teknologi baru atau penggunaan teknologi yang ada dengan cara yang inovatif. Ini termasuk mengembangkan produk baru, layanan baru, atau model bisnis baru yang didorong oleh teknologi. Yang ketiga, ada kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Apa itu kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan? Kreativitas itu merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan bermanfaat. Ini melibatkan berpikir di luar kotak, menghubungkan konsep-konsep yang berbeda, dan menemukan solusi yang inovatif untuk masalah-masalah yang ada. Sedangkan inovasi adalah implementasi dari ide-ide kreatif menjadi tindakan nyata yang menghasilkan nilai tambah. Inovasi melibatkan pengembangan dari penggunaan ide-ide baru untuk menciptakan produk, layanan, atau proses yang baru atau meningkatkan yang sudah ada. Tujuan kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Kreativitas dan inovasi membantu pengusaha untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Dengan berpikir secara kreatif, manajemen dapat melihat peluang di pasar yang belum terjamah dan mengembangkan ide-ide inovatif untuk memanfaatkan peluang tersebut. Yang keempat, ada 5 pilar technopreneurship. Apa itu 5 pilar technopreneurship? 5 pilar technopreneurship adalah kerangka kerja yang pendekatan yang mengidentifikasi 5 aspek kunci yang diperlukan untuk mengembangkan technopreneurship yang sukses. Ini membantu dalam memahami elemen-elemen yang diperlukan untuk membangun dan mengelola bisnis yang berfokus pada teknologi. Tujuannya membangun kepemimpinan yang efektif dan kemampuan manajemen yang baik di antara individu yang tertarik
untuk menjadi teknopreneur, mendorong pemahaman dan penerapan teknologi terbaru, serta mengembangkan kemampuan inovasi, meningkatkan pemahaman tentang pasar, strategi pemasaran yang efektif untuk produk atau layanan berbasis teknologi. Yang kelima, ada startup. Apa itu startup? Startup adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang baru dibentuk, biasanya dengan model bisnis yang inovatif dan seringkali memiliki potensi pertumbuhan yang cepat. Startup umumnya mendirikan oleh sekelompok individu yang bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu dalam pasar atau menciptakan peluang bisnis baru yang belum ada sebelumnya. Startup biasanya didirikan dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang ada di pasar atau masyarakat dengan menyediakan solusi baru, inovatif, atau yang lebih efisien. Tujuan ini mencakup peningkatan kualitas hidup, efisiensi operasional, atau pengalaman pengguna. 6. Bisnis model. Apa itu bisnis model? Bisnis model adalah konsep yang menggambarkan cara sebuah perusahaan merencanakan untuk menghasilkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan dari produk atau layanan yang mereka tawarkan. Ini adalah kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk menjelaskan cara mereka berniat menjalankan bisnis mereka dan menciptakan nilai bagi pelanggan serta diri mereka sendiri. Bisnis model menggambarkan struktur dasar bisnis, termasuk bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan, bagaimana mereka mengelola biaya, dan bagaimana mereka menciptakan nilai tambah. Tujuan bisnis model. Bisnis model bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Ini bisa berupa solusi untuk masalah atau kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Yang ketujuh, ada team foundation. Apa itu team foundation? Team foundation dalam konteks bisnis mengacu pada kelompok individu yang bekerja bersama-sama dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Ini seringkali merujuk pada tim yang terdiri dari berbagai anggota yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan pemahaman yang berbeda-beda, namun bekerja bersama-sama untuk mencapai kesuksesan dalam tugas atau proyek yang diberikan. Tujuan tim foundation. Tim foundation bertujuan untuk membentuk dasar yang kuat untuk kerjasama tim. Ini melibatkan membangun hubungan yang baik antara anggota tim, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan mendorong kolaborasi yang produktif dalam mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan dari 7 materi tersebut. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.